Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu dan bapak yang hadir di kesempatan pada siang hari ini dalam rangka reses 3 tahun sidang 2022-2023 bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Rafael Situmorang. Beri aplaus untuk Bapak Rafael Situmorang. Selamat datang Bapak Rafael Situmorang di RW 13 Kelurahan Cipageran. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul. Mudah-mudahan kedatangan ibu dan bapak semua mendapatkan berkah dan kesehatan oleh Allah SWT. Kita selalu dilindungi oleh Allah SWT, diberikan rezeki yang berlimpah dan juga diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Salam sejahtera untuk kita semua, sampurasun. Sampai. Jadi tadi sudah diperkenalkan, campur pakai bahasa Sunda. Jadi simkuring nami Rafael Situmorang. Lamun tina nami tos ditebak orang Sumatera. orang Tasik. Simkuring nami Rafael Situmorang, tapi di tahun 82 tos di Bandung. Berarti sekitar 40 hiji tahun. Jadi di umur SD kelas 6 tahun. Jadi langsung itu ke Bandung di tahun 82. Jadi tos teulireuk Bandung jeung Cimahi. Sekarang tapi sesuna. Jadi saya sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mewakili Kota Bandung dan Kota Cimahi. Jadi ini sambil ini silaturahmi lah, tak kenal maka tak Saya. Jadi saya kebetulan menjadi anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat, khususnya saya bertugas di Komisi 1 bidang pemerintahan, hukum dan politik. Jadi naon wae itu tugas saya area 3. Pertama fungsi anggaran, anu kedua pengawasan. Jadi mengawasi kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat. Anu katiluna naon? Anu katiluna membuat peraturan daerah, perda, peraturan daerah Provinsi Jawa Barat. Jadi itu tugas. Ayeuna mah anggota dewan teh ditarosna, Pak, iraha babagi sembako eta we terus itu. Banget. Oh, iraha babagi sembako gitu. Itu lain tugas dewan bagi sembako mah tuh. Ya. Jadi ditaros Rafael mana teh geus naon wae di provinsi teh eta ditaroskeun. Gitu. Di tugas pertama itu anggaran memang jujur Bapak Ibu 2020-2021 memang kita mengalami mengalami luar biasa cobaan. Aya karena si Covid itu membuat anggaran kita anjlok luar biasa. Boraah bayar pajak masyarakat dah hese dah harganya. Itu yang membuat akhirnya anggaran kita terbatas, termasuk untuk pembangunan yang berupa fisik itu sangat terbatas. Nah 2022-2023 sepertinya sudah ya lumayan banyak, sudah mulai tumbuh gitu, mudah-mudahan tumbuh terus. Nah kita juga waktu kemarin bantu banyak bantuan sosial dari pusat, dari provinsi maupun dari kota. Cuman memang klasik masalah di Indonesia teh masalahnya soal pendataan. Eta nu diweuh keneh mah pendataan. Jadi kadang-kadang Pak isi eta masna boga motor 2 mas encrem tapi menang bantuan nah. Ai anu ripuh teu meunang
Pernah kejadian daerah ibu sering itu? Seringnya. Nah, ini masalah pendataan memang yang harus terus diperbaiki. Jadi masalah itu masalah klasik. Mudah-mudahan Kota Cimahi cepat perbaikannya. Karena apa? Karena anu baru, anu diasupkeun ces ka pusat pasti mau di ACC penerima bantuan karena yang sampai hari ini memang. Nah, kita juga harus aktif mau memberikan usulan. Pak, saya teh tos punten-punten tos pupus gitu. Coba diganti, datang ke kelurahan, datang ke ini, coba usulkan. Jadi entong cicing, entong ngadu wae gitu. Coba ikut peran serta dalam melaporkan gitu. Mungkin informasi di kelurahan sok terbatas, saha anu tos meninggal, saha anu kan terbatas manehna. Nah, warga juga harus ikut peran aktif melaporkan. Lamun sieun pasea pakai aplikasi namanya cek bank. Nah, itu gampang. Di aplikasi dilaporkan. Nah, ini sih karena ibu-ibu sih karena putrana ini semua dunia media sosial yang lebih mudah lah itu. Coba dicek bansos di apa di kan di situ ada semua, termasuk penerima manfaat juga ada semua, dicek bansos, dilihat gitu. Ada yang ini ya udah laporkan. Nah, ini data-data yang termasuk saya juga sekarang ini yang masih berdiskusi panjang soal yang pernah saya sosialisasi sebelumnya, Rapperda Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan. Kita sedang mendorong sebuah perda yang memberikan manfaat bagi pekerja-pekerja, khususnya pekerja informal. Pekerja informal kenapa tuh pekerja informal naon? So, lamun cung dibere gocap. Tuh, cepat. Cung dibere gocap. Tadi depan induk. Sok mana calik-calik. Cung. Sok. Ya kalau dia tak. Di luar pemerintah salah di luar pemerintah. Karyawan swasta ngacung. Karyawan swasta salah. Setengah. Tukang bangunan bener. Itu contoh. Tapi itu contoh. Jadi intinya pekerja informal awana pekerja formal mah anu gaduh dudungan termasuk PNS, contohnya begitu. Swasta mah tuh kemudian pabrik pekerja formal sama. Lalu pekerja formal gaduh jaminan ke pekerja formal. Jangan tuh BPJS ketenaga kerjaan. Pertanyaan saya, untuk pedagang kaki lima gaduh tuh. Nah, itu pekerja informal yang belum pernah mendapatkan jaminan. Nah, itu kita sedang buat perdanya. Perda Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan khususnya yang informal. Ojek online, pedagang kaki lima, nanti marbot masjid, itu masuk. Gober, sakit kelurahan, itu masuk. Nah, itu maksudnya. Nah, kita sedang membuat perda itu supaya nanti kalau itu sudah ada perdanya, kita anggarkan di APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah ya, tapi kalau perda ini sudah jadi dibayarkan oleh pemerintah. Lamun kesehatan kan ada namanya PBI, yang KIS misalnya. Nah itu kan ada yang bayar pemerintah. Nah ini juga kalau perda ini jadi sama dibayar oleh pemerintah. Nah, apakah semua pekerja informal di cover? Ya enggak, karena banyak pekerja informal juga orang kaya, apalagi yang IT itu per project. Oh itu mah nggak mau, ya pasti sekali project 10 juta itu tidak tercover. Nah, dari mana datanya yang akan dibayar pemerintah? Nah, saya bilang tadi datanya masih ribet. Ini yang masih dibenahi, karena tidak semua orang nanti dibayar oleh pemerintah preminya, tapi yang masuk golongan pekerja informal yang tidak mampu. Nah, ini yang sedang kita godok di
kalau rencana di Pergubnya naon sih ukuran-ukurannya gitu. Nah ini makanya kita mohon agar warga juga ikut aktif melaporkan, karena nanti kalau nggak rugi anu kuduna menang jadi itu menang, anu teu menang kuduna menang dibalik anu kuduna teu menang jadi menang. Ini makanya saya minta agar kita sampah Kota Bandung dengan sampah Cimahi, karena sebentar lagi yang di sana itu sudah habis. Nah kita sedang membuat TPA di daerah Nagrek. Nah itu termasuk untuk Kota Cimahi nanti. Mudah-mudahan bisa lebih baik lah sampah-sampah di Kota Cimahi dan sekitarnya. Nah untuk pengawasan naon? Nah kita seringkali melakukan pengawasan terhadap kinerja provinsi. Banyak lah. Nah yang sering apa yang dikeluhkan ke warga soal sekolah. Sekolah, kalau ini PPDB, aduh, loba duit ke saya, aduh, saya lain calo, saya calo SMA negeri lain, loba duit itu, aduh, ayat 5, wah, saya lima calo. Banyak soal penahanan ijazah, seueur. Nah, kita advokasi beberapa, alhamdulillah bisa beres, tapi yang dicicil gitu. Karena sekolah swasta sebenarnya itu juga dibantu oleh pemerintah. Ada dana BOS dari provinsi, ada namanya BPMU. Jadi sekolah swasta juga dibantu. Satu siswa 800.000 per tahun. Siapa? Sekolah dapat, semua dapat 800.000, tapi bentuknya ke sekolah gitu. Lain ke siswa, ke sekolah. Jadi kita mensubsidi sekolah, satu sekolah 800.000. Supaya apa? Sekolah swasta tidak terlalu membebani kepada siswa. Gitu. Jadi bohong kalau bilang sekolah swasta nggak dibantu pemerintah. Ada bantuannya. Ada dari pusat namanya BOS, dari provinsi ada namanya BPMU. Jadi lo main ke sekolah berdebat, ada di provinsi dia jangan sok-sokan nggak dapat 800.000 per siswa per tahun. Nanti kali 3 2,4 juta. Ya. Nah, yang lain-lain banyak, namun di satu-satu tuh bisa panjang. Nah soal pelayanan publik, soal Cimahi dan segala macam boleh kita diskusikan. Tapi saya berharap benar nanti Bapak Ibu juga punya perwakilan di Cimahi biar sinergi dengan saya. Karena gini, Pak, jalan di daerah saya rusak. Wah hese di Cimahi mah. Nah provinsi tidak bisa bantu langsung. Contoh Kacipageran, karena ini status jalannya jalan Kota Cimahi. Nah bisa asal ada permintaan dari Kota Cimahi. Itu saya jujur saja. Waktu zaman Pak Ngadiana pernah sok mana kita tidak respon. Padahal saya mereka duit. Karena duit bantu, tapi yang nggak minta ya sudah. Nah mudah-mudahan ke depan anggota DPRD dari Jawa Barat fraksi PDI Perjuangan Kaharto Sadayana janten terang tugas dewan tehnya sanes babagi sembako, sanes babagi 50 ribuan, sanes ngabangun bumi, sanes ngabangun jalan. Sudah dijelaskan tadi ya, harus pinter sekarang. Jadi ibu dan bapak sekarang sudah mulai tahun politik ini, ibu sudah tahu di tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti bakal ada pesta rakyat. Jadi ibu sudah menanamkan di dalam hati, mana ya dikeceng-keceng anu pantes, yang layak dipilih, yang mampu menjadi wakil rakyat, yang mampu menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah rakyat, yang mampu seperti Bapak Rafael ini menyampaikan apa yang menjadi keinginan rakyat semuanya. Jadi semua sudah tahu, sudah pintar, sudah pandai bagaimana menilai seseorang wakil rakyat. Dewan lain pejabat, wakil rakyat, ngerti? Pesuruh petugas partai yang ditugaskan oleh partainya untuk mengabdi kepada rakyat. Mangga, sekarang saya membuka forum diskusi untuk ibu dan bapak. Anu hoyong terang lebih dalam, tapi bukan urusan pribadinya Pak Rafaelnya. Urusan kerja Pak Rafael, urusan kerja anggota DPRD kota, urusan kerja anggota DPRD provinsi. Silakan angkat tangan. Mangga. Kami tanya orang uinya, alhamdulillah. Nah, mending ditaros, mending nalo.
Oh, mending ngarui. Ya jadi semuanya paham, tanamkan di dalam hati. Oh, gening kieu. Selama ini saya yakin Pak Rafael mohon izin ya, saya curhat sedikit. Karena banyak dewan yang tidak menjelaskan tugas dia, tidak menjelaskan. Jadi dewan teh dia bertugas kepada seseorang, pilih saya. Ya tipe anu, teh ngerti. Jadi si warga teh, oh tipe anu geus mere. Kata aya dina mere, ya tipe anu ieu mah leuwih gede. Oh, berarti mending bapak ieu. Datang deui isukna teh. Bapak deui datang deui sembako. Ah, man saeutik ieu mah geus tah. Jadi akhirnya masyarakat ini nggak ngerti Pak. Nu kumaha nu kudu dipilih teh. Yang dipilih yang seperti Bapak Rafael ini yang layak, yang bisa menjadi apa yang menjadi keinginan warga, apa yang menjadi keinginan warga masyarakat. Ya. Daftar apa? Kalau ajaran baru. Katanya nggak ada bulanannya gitu Pak, SPP-nya. Tapi kan sekarang masih ada tinggi-tinggi loh. Swasta. Asal kata pembantu yang itu ya katanya gratis, mau dihapus tapi tetap sekarang masih ini masih bayar gitu. Itu aja. Makasih. Yang lainnya mana? Jadi Pak cenanahan teh gratis keneh gitu. Kumaha tah? Bapak mau langsung disebarkan oleh Pak Ridwan tidak lengkap. Jadi sebenarnya memang negeri itu masih menjadi prioritas. Nah swasta pun sebenarnya bisa, tapi itu awalnya dari PPDB harus benar. Nah ibu harus masuk jalur apa namanya? Afirmasi. Nah yang swasta yang diinginkan itu harus masuk di kategori salah satu yang di PPDB. Nah, jadi kalau ibu contohnya SMA, SMK 1, SMA 2, SMK 2 ya, yang ketiganya swasta masukin dalam sistem. Jadi entah aina kemudian diasuh ke negeri, dadakan masuk ke swasta itu tidak masuk. Harus masuk dalam sistem online PPDB-nya dimasukin swastanya. Jadi dari awal itu masuk afirmasi. Gitu. Ya, jadi nanti tahun depan gitu, dari awal masukin itu. Nah mungkin saya nanti coba share informasi sekolah-sekolah yang gratis. Ada beberapa sekolah yang kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Memang ini miskin informasi. Pak Ridwan Kamil nggak genis di medsos teh, tidak lengkap beritanya gitu loh. Ya, jadi ke depan harus informasi ke masyarakat kudu lengkap. Jadi di afirmasi itu dari awal dimasukin yang swasta, biar masuk ke swasta sudah hampir masih untuk akhirnya ditolak ke negeri baru masuk ke swasta ya itu mah dari nol lagi gitu. Ya nah itu ada lagi nanti mungkin kalau segan-segan silahkan saja sudah pertemuan ini silahkan doorstop lah bahasanya ngobrol di luar boleh sambil ini mungkin akhirnya perlu baca telepon eranya gemper. Tadi anu ngejawab teh saha teh nu rada leres teh. Hah? Nu mana? Mungkin dibayar duit pak tuduh saya mau pakai naon? Tapi tuduh. Sih enggak saya kubur teh. Ayah tadi leres. Nu mana? Ya. Ya udah nanti sudah ini ke saya ya. Ya mungkin begitu Bu ya. Nanti kalau ibu setelah ini mungkin boleh bertanya kalau mungkin pas lobang kemarin izin namanya nanti. Oh siap. Pak Rw mau ada nyari salah. Cobain lah.
Bintang Senayan. Bintang Senayan.